penghapusan kode broker saya kira itu satu hal yang pasti sudah dipikirkan mendalam oleh bapak-bapak kita atau teman-teman kita di bursa ya. Saya yakin niatnya untuk kebaikan semua perdagangan. Baik. Bahwa ada pro dan kontra itu normal saja. Yang pro mengatakan kalau tidak dihapuskan kode broker tentu membuat si investor itu murni bertindak atas pertimbangan rasional si investor itu sendiri. Bukan karena siapa yang beli, siapa yang jual. Yang kontra mengatakan kalau tidak ada lagi informasi siapa yang beli, siapa yang jual, bagaimana kita mengikuti siapa yang baik, siapa yang besar, siapa yang kecil gitu. Tapi saya kira dengan pertimbangan berbagai macam hal, bursa memutuskan itu untuk menghapuskan, saya kira untuk kebaikan supaya investor itu membeli betul-betul murni atas pertimbangan pemikiran rasional si bursa itu sendiri, bukan karena ikut-ikutan gitu. Itu saya kira sisi positifnya. Tapi apakah ini masih pada saat ini menjadi momentum yang tepat begitu untuk Bursa Efek Indonesia ini kemudian menghapuskan kode broker? Karena berdasarkan diskusi tadi bersama Pak Fier Jamal di sini mengatakan bahwa pasar kita, pasar domestik kita ini sepertinya masih butuh pendewasaan begitu, masih butuh belajar lebih banyak lagi. Saya kira semua perlu kita uji juga ya. Nah, soal apakah sudah waktunya atau tidak, saya kira itu bisa kita tes juga. Saya yakin teman-teman di bursa itu sudah mempertimbangkan secara mendalam sebelum membuat satu keputusan. Saya yakin sudah mendengar juga beberapa pendapat-pendapat dari pelaku pasar seperti suara-suara Pak Fir dan yang lain-lain juga didengerin. Tapi keputusannya saya kira tetap bursa membuat yang terbaik untuk pasar modal. Baik. Pak Sembiring, kita beralih ke Pak Fier. Ya. Pak Fier, tanggapan Anda terkait dengan jawaban Pak Sembiring, sepertinya dari sisi positif ini supaya tidak ada herding behavior begitu, mengikuti pemain yang dikatakan lebih besar. Oke, itu bisa saja. Tetapi kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Sembiring, bursa mungkin sudah mempertimbangkan. Tetapi kita juga harus menguji setiap keputusan itu apakah sudah tepat. Kalau kita lihat dari pengumuman akan dihapuskan kode broker, transaksinya sudah drop 7-14 triliun. Nah, kita akan coba apabila ini diberlakukan, apakah akan membuat signifikan drop dari transaksi itu, ya kita uji. Ya, karena tentu kalau kita bicara tadi pro dan kontra, kita akan lihat dari sisi otoritas, melihatnya dengan kacamata yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Pelaku pasar juga melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Kedua-dua itu mungkin tidak bisa bertemu dan berjalan bersamaan. Sehingga salah satu cara yang tepat adalah dengan mengujinya tadi yang disampaikan oleh Pak Sembiring. Ya kita uji saja dalam waktu 1 bulan ataupun 3 bulan setelah penghapusan broker, apakah itu mendapatkan manfaat atau tidak. Baik. Pak Fier, kita beralih kembali. Ini menjadi menarik karena dikatakan ada dana yang berkurang begitu 7 hingga 14 triliun rupiah begitu ya Pak Fier. Pak Sembiring, apakah Bursa Efek Indonesia nantinya menjadi atau IHSG kita pada akhirnya nanti menjadi kurang atraktif begitu dengan dihapuskannya kode broker? Anda menilainya seperti apa? Saya yakin Pak Fir lebih tahu juga. Semua kita tahu naik turunnya IHSG itu tidak melulu karena kode broker juga. Banyak faktor-faktor lain membuat perdagangan itu kadang naik, kadang turun ya. Dan kadang orang berminat untuk investasi, kadang wait and see, kadang keluar. Itu saya kira banyak faktor. Jadi tidak single faktor soal kode broker. Nah, jadi kalau topiknya kode broker kaitannya dengan perdagangan volume perdagangan untuk naik turunnya indeks harga saham gabungan, saya kira tidak langsung berkorelasi positif kalau dihapuskan kode broker langsung hilang gitu. Nah, tapi menarik seperti Pak Fir tadi bilang, dalam 2 minggu ini sudah ada berkurang perdagangan, volume berkurang, indeks juga turun. Nah, apakah penyebab satu-satunya karena nanti ketakutan kode broker dihilangkan? Bisa juga iya, bisa juga tidak. Tapi saya pikir kita mesti memberi waktu juga kepada teman-teman di bursa untuk membuktikan bahwa yang direncanakan itu memang untuk kebaikan, untuk lebih kepada kebaikan pada investor keseluruhan gitu. Baik. Pak Sembiring, berarti terkait dengan urgensi
penghapusan kode broker saat ini masih kita dapat simpulkan belum ada begitu ya urgensi yang benar-benar harus menghapus kode broker saat ini begitu? Saya kira tergantung dari mana kita kacamatanya ya. Saya yakin teman-teman di bursa itu merasa urgent melakukan ini sehingga dan tentu dengan penelitian dan kajian sebelum ini juga sebelum melakukan satu tindakan penghapusan kode broker itu sendiri. Baik. Kita beralih masih terkait juga dengan kode broker, ini langsung kepada aturan daripada market maker, Pak Sembiring. Selama ini Anda menilainya seperti apa untuk market maker dan juga terkait dengan indeks harga saham gabungan kita selama ini? Market maker kan kita belum punya regulasi yang jelas. Kecuali untuk reksadana yang indeks yang yang baik. Bukan, kalau makanya itu sendiri kan kita belum punya aturan yang jelas ya. Jadi kalau saya pikir pertanyaannya apakah kita perlu membuat aturan market maker, menurut saya justru kita perlu lakukan itu karena nyatanya kita butuh market maker untuk menggerakkan satu kehidupan pasar itu sendiri. Baik. Pak Sembiring, kita beralih ke Pak Fir. Langsung saya minta tanggapan dari Pak Fir seperti apa ini. Butuh aturan khusus untuk para market maker? Harus. Karena market maker merupakan bagian dari perkembangan bursa itu sendiri. Tidak mungkin pasar bisa berkembang tanpa market maker. Jadi kita juga harus merubah narasi market maker, menggoreng-goreng saham ataupun menaikkan saham. Enggak. Tidak seperti itu. Baik. Jangan underestimate market maker seperti itu. Karena market maker juga sekolah, ya, sekolahnya juga nggak tanggung-tanggung, ya. Jadi ada sekolahnya juga, ya. Dan mengerti fundamental dan teknikal dan aturan. Nah, contoh sekarang, kalau kita mengatakan tidak boleh goreng-menggoreng, tidak boleh ada market maker. Sekarang saya tanya, kalau ada salah satu BUMN, PE ratio-nya sudah 850 kali. Bursa berani nggak melakukan suspensi untuk saham itu? Masih hidup, nggak masih disuspend, tetap berjalan. ya, tetap jalan. Bahkan ada salah satu bank swasta, PE ratio-nya sampai 450 kali. Kenapa nggak disuspend? Karena yang dijual di pasar modal atau di pasar saham adalah looking forward statement dari sebuah perusahaan. Jadi future value yang dijual. Terkadang future value-nya mendahului daripada fundamental yang ada. Jadi harusnya secara fundamental sahamnya baru 500, tapi sahamnya udah 1000. Itu sah-sah saja. Baik. Karena selama dia masih di rentang PE ratio industrinya, ya nggak masalah. Nah, tinggal ditertibkan apabila PE ratio-nya udah 1000 kali, ya itu kan nggak mungkin. Justru itu menurunkan kredibilitas bursa kita sendiri karena kok ada perusahaan dengan PE ratio 1000 kali, 800 kali masih tetap jalan gitu. Nah, itu baik, Pak Fir, jadi aturan-aturan terkait market maker apa sebenarnya yang kita butuhkan ini agar pasar kita juga bisa lebih dewasa dan teredukasi begitu? Oke, pertama tujuan daripada market maker itu menggerakkan saham itu tentu satu. Kenapa dia menggerakkan pasar saham itu, saham tertentu? Tentu karena PE ratio-nya masih rendah ataupun under value. Baik. Taruhlah setiap perusahaan yang melantai di bursa itu PE ratio-nya 7. Kalau kita ambil rata-rata PE ratio di industri 17 sampai 25 kali dan beberapa sektor bisa 48 kali, biarkan itu dia bergerak di rentang itu. Tidak masalah. Tapi begitu PE ratio-nya sudah naik sampai di 100 kali, permintaan bursa hanya 2. Turunkan kembali harganya atau Anda injek more aset. Sehingga refleksi harga saham Anda itu sesuai dengan fundamental Anda. Betul. Nah, seperti itu aja. Baik, jadi jangan ditutup kesempatan itu. Karena tujuan semua emiten melantai di bursa ingin mendapatkan uang dari bursa itu sendiri. Seperti yang dijanjikan di awal pada saat mereka melantai bahwa Anda bisa melakukan raising fund di bursa. Berarti butuh pengawasan yang lebih dari Bursa Efek Indonesia terkait dengan pergerakan saham tertentu begitu, Pak Fir. Baik, kita beralih kembali ke Pak Sembiring. Pak Sembiring, Anda masih bersama kami? Masih Mas Daniel. Ya, saya minta tanggapan Pak Sembiring terkait dengan saran-saran yang diberikan oleh Pak Fir terkait juga dengan aturan daripada para market maker.
Saya kira masukan yang bagus ya, karena beliau sendiri kan sudah mengalami kenyataannya pasar itu tidak mungkin bergerak kalau tidak ada yang berani memulai pergerakan itu sendiri. Ataupun yang katakanlah satu pemain yang besar yang melihat saham itu sudah kemurahan atau kemahalan, ini kan ada yang berani bertindak dan itu yang disebut sebagai market maker. Kalau market maker itu merasa kemurahan sahamnya, dia akan beli. Kalau kemahalan dia akan jual, kayak ini aja, kayak money changer aja. Ada harga beli, harga jual. Kalau tidak ada yang melakukan itu, akhirnya kan kita bursanya bisa agak stuck ya. Seperti sekarang, kalau nggak ada yang jual beli kan repot juga. Baik. Ya, jadi saya kira butuh memang, tapi masalahnya kita belum punya aturan mengenai market maker itu sendiri. Jadi saran Pak Fir itu saya kira patut didengarkan untuk kita dorong untuk melahirkan satu peraturan market maker di Bursa Efek Indonesia. Baik, baik Pak Sembiring, kita beralih kembali ke Pak Fir terkait dengan jam perdagangan. Ini masih terhadap regulasi ketika pandemi terjadi tentunya di tanah air. Ini jam perdagangan kemudian dipangkas dan ada wacana bahwa jam perdagangan akan dinormalisasi kembali. Begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Saya setuju dikembalikan lagi karena apa? Kita kan tidak bertemu dan tidak ada resiko dari penularan COVID karena kita melakukan transaksinya online. Jadi saran saya transaksinya ditambah, kalau bisa 1 hari bisa 7,5 jam. Jadi waktu istirahat kita perpendek sehingga dengan memperpanjang jam bursa juga akan membantu perekonomian lebih baik. Baik. Berarti Anda mendukung untuk kemudian jam perdagangan diperpanjang begitu ya atau dinormalisasi kembali? Sangat mendukung. Baik. Karena 1 jam saja itu ratusan miliar yang bisa didapat oleh bursa. Baik. Jadi apa yang dikatakan money never sleep atau time is money itu memang benar. Betul-betul terjadi begitu ya Pak Fir. Baik, kita minta tanggapan langsung dari Pak Sembiring. Bagaimana Pak, diperpanjang jam perdagangannya seperti apa tanggapan Anda? Setuju Pak, itu sangat setuju Mas Daniel. Saya juga aminkan apa kata Pak Fir itu. Saya kira kita kembali ke realitas normal lah ya, bahwa pandemi ini kan akan ada selamanya. Jadi walaupun nanti sudah kita punya vaksin, kita harus terbiasa dengan corona dan sebagainya, tapi kan hidup harus berlanjut kembali. Ini kan dulu dibuat hanya karena kita tidak tahu menghadapi bagaimana mengatasi corona yang pandemi yang baru kita semua gagap menghadapinya. Sekarang sudah ada vaksin, sudah ada terbiasa hidup normal, sudah ada juga teknologi dengan kerja dari rumah seperti Pak Fir tadi, transaksi bahkan bisa melalui online. Jadi saya kira semua ini kita hidup kembali normal. Jadi buat apa waktu perdagangan diperpendek, saya kira cukup dikembalikan normal seperti jam perdagangan sebelumnya. Setuju kalau itu Mas Daniel. Baik, Pak Sembiring, saya kembali lagi ke Pak Fir. Ini ingin meminta tanggapan terkait dengan efektivitas dari EIPO atau Electronic Book Building. Seperti apa tanggapan Anda? Saya sangat setuju dengan wacana untuk EIPO. Kenapa? Karena yang banyak dikeluhkan oleh retail investor adalah hampir dikatakan mereka tidak bisa mendapat fixed allotment ataupun saham perdana dari setiap IPO. Yang dulunya pooling IPO itu 1% dari proceed IPO. Jadi kalau IPO-nya 100 miliar, yang dibagi 1% itu hanya 1 miliar. Baik. Nah, pada saat mereka antri 1 miliar, mereka antri 100 lot, dapatnya cuma 1 lot. Jadi probabilitas untuk mendapatkan itu nggak dapat. Apalagi ada praktek-praktek daripada investor nakal. Seperti apabila dia ingin antri 100 miliar, dia hanya dapat 1 miliar. Untuk dapat 1 miliar, mereka antri dengan 10 miliar. Sayangnya, mungkin ini juga masukan bagi bursa. Sayangnya pada saat mereka antri 10 miliar, itu mereka hanya memberikan cek, bukan di RDN. Jadi mereka tulis dicek 10 miliar, dan sometimes ceknya juga bodong. Karena dia tahu yang akan diklaim cuma 1 miliar kan. Akhirnya dia menang, karena dia antri 10 miliar. Kalau dia antri 10 miliar, dia berhak dapat 1 miliar kan. Baik. Nah, itulah yang membuat probabilitas itu makin kecil. Dengan diadakannya IPO, terus kemudian juga bursa menaikkan jumlah poolingnya dari 1% ke 15%, probabilitas itu akan bisa didapatkan banyak retail investor.
Tapi negatif side-nya juga ada. Apabila 15% itu diobral pooling, tentu minggu pertama semua akan jualan. Jadi kalau IPO-nya... Maka bukan auto reject atas lagi begitu bukan, ya? auto reject bawah, Auto bahkan reject bisa bawah. balik ke Rp50 Baik. 1 minggu setelah IPO. Baik, berarti Anda melihat ini semacam satu proteksi begitu ya untuk para investor-investor retail tentunya. Ya, jadi mereka antri memang benar-benar sesuai dana yang mereka punya di RDN. Jadi nggak bisa, dan bursa juga setahu saya membatasi mungkin satu orang maksimum 100 juta, seperti itu. Baik. Dan dikelola oleh sekuritas masing-masing. Baik, Pak Fir, kita kembali lagi ke Pak Sembiring terkait dengan jawaban dari Pak Fir dan pertanyaan kami terkait juga dengan efektivitas dari eIPO atau Electronic Book Building. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Sembiring? Setuju, dan ini kan satu teknologi yang kita pergunakan ya. Jadi saya kira kita mesti bersyukur bursa dan OJK dan otoritas bursa semua membuat ada eIPO, Electronic Initial Public Offering. Dengan teknologi ini kita semua lebih mudah, lebih transparan, lebih accountable. Bayangkan kalau tidak ada eIPO kayak dulu, kita harus manual mengantarkan dokumen. Itu menyulitkan oleh si emiten, menyulitkan oleh penjamin, menyulitkan juga oleh investor, semua akan sulit. Dan mungkin dengan pandemi ini, tanpa ada teknologi ini, kita nggak ada IPO sama sekali loh. Dengan adanya eIPO ini, kan semua sekarang sudah bisa berjalan. Seperti Pak Fir selalu sampaikan, tahun lalu Pak Fir sendiri bawa berapa banyak IPO. Kalau masih manual ini kan tidak mungkin bisa dilakukan, Mas. Baik. Jadi kita mesti kasih penghargaan, apresiasi setinggi-tingginya kepada otoritas pasar modal, baik OJK, baik bursa, baik pun teman-teman yang lain semua. Baik. Pak Sembiring, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Sembiring, harapannya bagi Bursa Efek Indonesia yang lebih baik apa saja, Pak? Satu, bursa sudah berjalan ke arah yang lebih baik sekarang ini daripada sebelumnya. Sudah masuk ke teknologi yang lebih baik. Bahkan sekarang sudah ada 3 tahapan pengembangan, tahapan utama dan tahapan akselerasi. Jadi semua bisa masuk ke bursa. Ini satu hal yang positif. Nah, apa yang kurang seperti Pak Fir tadi adalah normal aja. Seperti ada market maker dan sebagainya. Ini satu hal yang kita dorong sama-sama. Saya yakin bursa akan mendengarkan juga apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bursa ke depan. Jadi harapan saya, satu, bursa tetap konsisten dengan inisiatif-inisiatif barunya, adapt terhadap teknologi, mendengarkan apa kata pelaku pasar, dan paling penting, bagaimana supaya bursa selalu memberikan yang terbaik kepada investor, seluruh investor baik Indonesia maupun seluruh dunia ya. Baik. Terima kasih Pak Sembiring. Kita beralih kembali ke Pak Fir. Harapannya apa untuk Bursa Efek Indonesia yang lebih baik, Pak? Oke. Bursa Indonesia saat ini dilirik sebagai bursa yang cukup memberikan banyak return ataupun imbal hasil yang cukup tinggi, sehingga Bursa Efek Indonesia sekarang mulai dilirik banyak investor asing. Semakin banyak pemain, semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia, tentunya proteksi dari Bursa Efek Indonesia adalah meningkatkan semua role policy-policy yang harus kita update sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga bursa kita bisa menjadi bursa yang kredibel nantinya. Kenapa? Kita sadari bahwa investor asing ataupun trader asing datang ke Indonesia bawa uang yang cukup banyak. Bersaing dengan trader lokal, kita pasti kalah. Jadi kalau kita tidak menyiapkan aturan-aturan yang baik dan memproteksi semua pemain secara fair play, kita yang akan dirugikan. Artinya suatu saat kita tidak menikmati Bursa Efek Indonesia, tetapi orang lain yang menikmati Bursa Efek Indonesia. Baik. Ya. Pak Fir Jamal selaku CEO dari Fir Corp, terima kasih banyak atas waktu Anda di Closing Bell CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.